بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته la'allakum tuflihun. Jemaah salat Jumat, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang penuh barakah ini, maudu'ul khutbah, tema khutbah kita adalah di antara perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang bersemangat di dalam perkara dunia akan tetapi lemah dan malas kalau sudah berhadapan dengan perkara-perkara akhirat. Jemaah Jumat, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sejenak, kehidupan yang ada akhirnya, kehidupan yang ada batasnya, kehidupan yang tidak akan selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang hari ini berada di atas dunia kecuali suatu saat dia akan pergi. Dan sebelum kita telah banyak hidup manusia. Kita bukan orang pertama yang hidup di atas dunia ini. Sebelum kita telah banyak manusia. Pertanyaannya, kemana mereka sekarang? Dahulu mereka ada, sekarang mereka tiada. Dahulu mereka ada, sekarang mereka tinggal cerita. Maka suatu saat pun kita demikian. Hari ini kita ada, tapi suatu saat kita tiada. Hari ini kita ada, suatu saat kita tinggal cerita. Demikianlah kehidupan dunia, jemaah rahimakumullah. Kehidupan yang singkat, kehidupan yang tidak akan lama. Sebaliknya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Karena itu sangat bodoh kalau seandainya ada orang yang dia mati-matian untuk sesuatu yang singkat, untuk sesuatu yang sejenak, untuk sesuatu yang sementara, tapi dia bermalas-malasan atau mungkin biasa-biasa saja kalau sudah berhadapan dengan perkara akhirat. Tapi itulah kenyataannya, jemaah rahimakumullah. Sekalipun kehidupan dunia, kehidupan yang singkat, tapi disitulah perhatian manusia, disitulah fokus manusia, disitulah manusia mati-matian. Untuk itulah manusia habis-habisan. Itu pemandangan yang kita lihat. Sebaliknya kehidupan akhirat, sekalipun dia kekal, sekalipun dia abadi, sekalipun dia selama-lamanya, tetapi kebanyakan manusia biasa-biasa saja. Kebanyakan manusia tidak bersemangat, kebanyakan manusia malah mungkin apa adanya. Padahal untuk sesuatu yang sejenak mestinya kita biasa. Untuk sesuatu yang sejenak maka perhatian pun tidak lama. Sebaliknya untuk sesuatu yang abadi semestinya kesitulah fokus perhatian kita.
Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana sikap manusia terhadap dunia. Allah menyebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih fokus, lebih memilih, lebih menyukai kehidupan dunia, padahal akhirat itulah kehidupan yang kekal. Ketika fokus kita akhirat, bukan berarti kita mencampakkan dunia. Ketika kita fokus akhirat, bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia. Ketika kita fokus akhirat, bukan berarti kita melepaskan semua dunia, bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan fokus perhatian kita adalah akhirat. Tujuan kita akhirat adalah hati kita kepada akhirat. Bukan berarti kita mencampakkan semua dunia, bukan. Akan tetapi kita hanya mengambil dunia sekedarnya. Kita hanya mengambil dunia sebatas yang tidak merusak kepada akhirat kita. Kita hanya mengambil dunia selama dunia tidak merugikan akhirat kita kelak. Jamaah rahimakumullah, tidak pernah satu pun ayat di dalam Al-Quran Allah menyemangati kita dalam perkara dunia. Tidak pernah. Tidak pernah Allah menyuruh kita mati-matian mencari dunia, apalagi menjadikan dunia sebagai ukuran kesuksesan kita. Tapi hari ini itulah yang terjadi. Banyak manusia mengukur kesuksesan dalam perkara dunia. Lihatlah, apabila ada orang yang dia dapat dunia, punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, apa kata orang? Itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil, itulah orang yang berjaya di dalam hidup. Atau bahasa sebagian orang, itulah orang yang menjadi orang. Apa maksud orang yang menjadi orang? Karena dia adalah orang yang sukses dalam perkara dunia. Padahal kaum muslimin, tidak ada satu pun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita mati-matian untuk mencari dunia. Justru yang terjadi adalah ada satu ayat di dalam Al-Quran yang salah dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah olehmu apa-apa yang membahagiakan akhiratmu, yang akan menyenangkan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan kamu lupakan duniamu. Allah mengatakan demikian. Cari akhirat, kejar kebahagiaan akhirat, tapi ingat, jangan lupakan dunia. Hari ini dibalik oleh manusia, cari dunia, kejar dunia, tapi ingat, jangan lupakan akhirat. Ini terbalik, jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memotivasi kita dalam perkara dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dalam perkara akhirat. Lihatlah, ketika Allah berbicara tentang kebaikan, Allah tidak menyuruh kita berbuat kebaikan, tapi Allah menyuruh kita berpacu di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh bertaubat, apa perintah Allah dalam taubat? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bercepat-cepatlah, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Kemudian ketika Allah berbicara tentang surga, tentang nikmat-nikmat surga di dalam surat Al-Mutaffifin, apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian hendaklah kalian saling berpacu. Dalam perkara ingat kepada Allah, apa yang Allah pakai? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian ingat kepada Allah, bercepat-cepatlah kalian ingat kepada Allah. Lihat kaum muslimin, indah bahasa Al-Quran. Ketika berbicara tentang kebaikan, Allah menggunakan bahasa fastabiqul khairat. Ketika Allah menyuruh kita bertaubat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ketika Allah menyuruh kita ingat kepada Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegera ingat kepada Allah. Ketika Allah berbicara tentang kenikmatan surga, kesenangan surga, Allah berbicara wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian hendaklah kalian berlomba. Tapi tahukah kita kaum muslimin, dalam perkara rizki apa kata Allah? Dalam perkara dunia apa kata Allah? Allah menyebutkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Pergilah berjalan kaki ke segala penjuru negeri, carilah rizki. Bayangkan, mencari rizki disuruh oleh Allah berjalan. Ingat kepada Allah disuruh cepat-cepat. Kemudian bertaubat kepada Allah disuruh bersegera. Surga disuruh berpacu. Berbuat baik disuruh berlomba. Hari ini kita terbalik, jemaah rahimakumullah. Sesuatu yang semestinya berjalan
maka kita berlari. Sesuatu yang semestinya berlari, kita bawa berangkat. Dalam perkara dunia yang semestinya biasa, kita semangat. Tapi dalam perkara akhirat yang semestinya semangat, kita biasa. Dalam perkara dunia, kebanyakan manusia bersemangat. Malah tidak jarang kita temukan, bukan hanya kita dengar, malah mungkin kita lihat dengan mata kita sendiri. Ada orang yang pergi keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istri dan anaknya di waktu hari masih gelap, di waktu hari masih kelam. Kemudian dia pulang ke rumahnya di saat hari sudah gelap. Dia tinggalkan anaknya masih tidur, dia sampai di rumahnya anaknya telah tidur. Begitulah orang dalam perkara dunia. Hujan pun tidak masalah, gelap tidak masalah, badai tidak masalah. Tapi dalam perkara akhirat kaum muslimin, sedikit saja hujan, padahal rumah dekat dengan masjid, tidak jalan ke masjid. Sedikit saja hujan, ada pengajian di depan rumahnya, dia tidak mau datang dengan alasan hari hujan dan semacamnya. Padahal dalam perkara dunia, apapun kendala dia akan tetap berpacu. Tapi sebaliknya kaum muslimin, dalam perkara akhirat, sedikit saja kendala, sedikit saja halangan, maka dia akan berkata ada uzur, ada hujan, ada sakit dan semacamnya. Padahal seandainya dalam perkara dunia dia mengalami demikian, maka itu tidak menghalangi baginya. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan semangat kita semangat yang terbalik. Allah menyemangati kita dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Jangan sampai sebaliknya, dalam perkara dunia kita mati-matian, kita berlari seperti seorang pelari ulung. Akan tetapi di dalam masalah akhirat, kita seperti anak bayi yang masih merangkak dan tidak bersemangat untuk menggerakkan kaki. Jemaah Jumat, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menyebutkan bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Dan itu hadir di dalam kepala kita. Akan tetapi terkadang dia belum masuk ke dalam hati kita. Karena itu terkadang ketika berbenturan antara perkara dunia dengan perkara akhirat, seringkali kita mengorbankan perkara akhirat dan lebih memilih kepada perkara dunia. Tidak benar dunia dan akhirat seimbang, tidak benar. Bagaimana kita akan menyeimbangkan dunia dan akhirat? Yang satu sejenak, yang satu kekal abadi. Yang satu akan sirna, yang satu tidak ada habisnya. Malah Nabi SAW memberikan perumpamaan bagaimana dunia dengan akhirat seperti seseorang mencelupkan jari jemarinya ke dalam air, ke dalam lautan, kemudian dia angkat, maka air yang terbawa oleh jarinya, maka itulah perumpamaan dari dunia. Sebaliknya air yang tersisa, maka itulah perumpamaan akhirat. Ketika kita mengatakan bersemangat di dalam perkara akhirat, bukan berarti khatib sedang menyampaikan tidak usah bersemangat dalam perkara dunia, bukan. Akan tetapi yang salah adalah kita bersemangat di dalam perkara dunia, mati-matian dalam perkara dunia, pantang ketinggalan dalam perkara dunia. Akan tetapi biasa-biasa kalau kita dikalahkan dalam perkara akhirat. Dalam perkara dunia seseorang ingin menjadi yang terdepan, tapi dalam perkara akhirat ada kesempatan di depan tapi tidak mau mengambilnya. Sebagai contoh, lihat di dalam saf salat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam perkara dunia seseorang tidak mau ketinggalan. Misal ketika ada pembagian dana atau bantuan dari pemerintah di satu tempat atau di satu instansi, dibuka penerimaan uang itu mulai jam 8, maka orang jam 7 sudah mulai berdatangan. Atau malah mungkin di antara mereka ada yang solat subuh di situ supaya dia berada pada antrian yang paling depan. Tapi lihatlah kaum muslimin dalam masalah ibadah, Jumat jam 12:04, jam berapa orang datang? Ada yang datang jam 12:10, ada yang datang jam 12:30. Bayangkan, kita merasa rugi apabila kita terlambat di dalam perkara-perkara dunia. Akan tetapi kita biasa-biasa manakala kita terlambat kalau sudah urusan-urusan akhirat. Demikian pula ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormati dalam perkara dunia, dengan seorang pejabat, kita akan berpakaian dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang necis, dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang wangi. Kenapa? Karena kita akan berurusan dengan dia.
Kalau kita berpakaian dengan pakaian yang tidak pantas, kita khawatir nanti kita tidak dilayani, malah mungkin kita diusir. Tapi sebaliknya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ada orang untuk solat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pakai pakaian yang sudah 3 hari tidak pernah dia cuci, dengan itulah dia solat, rukuk dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dapati hari ini? Kebanyakan orang begitu perhatian dengan perkara-perkara akhirat, dengan perkara-perkara dunia. Sebaliknya, dia tidak perhatian dalam perkara-perkara akhirat. Padahal perkara akhirat lebih penting untuk kita utamakan, karena dialah yang besar, dialah yang kekal, dialah yang abadi, dan dialah yang layak untuk diutamakan. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Bagaimana jangan kita tertipu dalam kehidupan dunia. Bukan berarti kita cuek dengan dunia, bukan ya. Akan tetapi jangan sampai pula kita habiskan waktu kita, kita habiskan umur kita, sehingga kita hanya mendapatkan dunia, tetapi dengan sebab itu kita kehilangan akhirat. Saya pernah mendapatkan jamaah rahimakumullah, ada seseorang yang sangat mengerti dengan ilmu dunia, sangat paham dengan ilmu dunia. Bayangkan, ada seorang yang sangat ahli. Tanda bukti dia adalah seorang yang ahli, dia punya 5 gelar. Bayangkan, 5 gelar dalam ilmu dunia. Profesor, doktor, kemudian ada gelar lain dalam ilmu dunia. Ketika dia berbicara tentang satu ilmu dunia yang dia mempelajari, ilmu itu luar biasa. Semua orang terkagum-kagum dibuatnya, semua orang terkesima dibuatnya, semua orang menganggap bahwasanya tidak ada yang lebih ahli tentang ilmu itu kecuali dia. Begitu ahlinya dia dengan ilmu dunia. Akan tetapi mohon maaf, ketika dia mengutip satu ayat Al-Quran saja, bacaannya tidak lebih dari seorang anak Iqra 3. Coba bayangkan, dia begitu alim, dia begitu pakar dengan ilmu dunia, tetapi dia begitu bodoh kalau sudah berhadapan dengan ilmu agama. Dan orang seperti ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah orang yang sangat mengerti dengan dunia, semua hal dia tahu dengan dunia. Kalau dia berbicara tentang dunia, kita terkagum-kagum dibuatnya, terkesima kita dibuatnya, mengangguk-angguk mendengarnya kalau dia berbicara tentang dunia. Akan tetapi dia begitu jahil, begitu bodoh dalam perkara agama, perkara akhirat, padahal perkara itu adalah perkara yang dasar sekalipun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.